Ya, Amel pagi ini sudah punya rencana sarapan apa? Bubur aja kali ya. Bubur aja. Iya. Bubur kan juga diolah dari nasi ya. Iya. Karena memang nasi ini sudah identik dengan orang Indonesia. Karena bicara nasi, ada ungkapan yang mengatakan rasanya kurang lengkap kalau makan tanpa nasi. Nah, seperti itu saya setuju banget. Nah, tapi dari beragam jenis beras yang dijual di pasaran seperti beras putih, beras merah, beras coklat, hingga beras hitam, mana ya kira-kira yang paling sehat? Berikut liputannya. Nah, makan pakai telur ikan dan sambel aja nih udah nikmat banget, asalkan pakai nasi putih anget ya. Ibaratnya orang Indonesia nih belum makan kalau nggak makan nasi gitu. Tapi kabarnya nasi putih nih kurang bagus untuk kesehatan. Bener apa nggak sih? Kita akan cari tahu ya. Tapi saya selesai makan dulu ya. Selamat makan. Di pasar ada beberapa jenis beras yang dijual, mulai dari beras putih, beras merah, beras coklat, hingga beras hitam. Masyarakat lebih banyak mengkonsumsi beras putih sebagai makanan sehari-hari karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan beras jenis lainnya. Beras putih memiliki lapisan kulit yang sudah dibuang. Selama proses penggilingan, kandungan zat gizinya semakin berkurang. Berikutnya, beras merah. Beras ini populer karena dipercaya mampu menjaga berat badan. Warna merahnya didapatkan dari lapisan luar yang mengandung antosianin. Senyawa ini juga ditemukan dalam buah yang berwarna ungu atau kemerahan. Senyawa ini diyakini bisa membantu mengurangi peradangan, alergi, menurunkan risiko kanker, dan membantu menurunkan berat badan. Dikutip dari cnnindonesia.com, per 100 gram beras merah mengandung 6,2 gram serat. Beras merah mengandung zat besi dan vitamin B6. Untuk harga, beras merah memiliki harga yang lebih mahal dari beras putih, yaitu berkisar Rp15.000 per kilogram. Ada juga beras coklat yang menjadi pilihan bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes. Dikutip dari cnnindonesia.com, beras ini dianggap mampu mengurangi plak arteri, mencegah risiko penyakit kardiovaskular, menurunkan kolesterol tinggi, dan mengatur gula darah. Beras coklat mengalami proses penggilingan tapi hanya sebatas menghilangkan lapisan terluarnya. Beras coklat punya tekstur lebih keras saat dimasak dibanding putih. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, setiap 100 gram beras coklat mengandung 3,2 gram serat dan 7,2 gram protein. Untuk mendapatkan beras coklat, Anda bisa merogoh kocek mulai dari Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Beras hitam berbeda dengan ketan hitam. Bulir berasnya mengkilap dan berukuran lebih panjang serta lebih langsing dibandingkan dengan ketan hitam. Warna dari beras ini akan sedikit luntur dan berubah menjadi ungu setelah dimasak. Dikutip dari cnnindonesia.com, beras hitam kaya akan serat dan mengandung antioksidan, fitonutrien, fitochemical, vitamin E, protein, zat besi, dan nutrisi lainnya. Per kilonya, beras hitam dijual dengan harga Rp45 hingga Rp50.000. Untuk mengetahui mana jenis beras yang paling sehat, saya langsung tanya aja dengan ahlinya ya. Dok, di depan kita ada 4 jenis beras ya. Ada beras merah, beras putih, beras hitam, beras coklat. Dari keempat jenis ini, mana sih beras yang paling sehat gitu? Misalnya kita lihat dari kalorinya gitu, Dok. Bila kita bicara tentang jumlah kalori dari keempat jenis beras ini dengan jumlah ukuran yang sama, yang paling tinggi kalorinya adalah beras merah, yang kedua beras hitam, yang ketiga beras putih, yang paling rendah adalah beras coklat. Oh gitu, orang justru beranggapan biasanya beras merah ini yang justru sehat gitu, tapi ternyata kalorinya paling besar ya, Dok? Iya, betul. Tapi kita tidak hanya melulu bicara tentang kalori pada beras-beras berwarna ini. Salah satu faktor yang dilihat dalam memilih beras adalah GI atau Glycemic Index. GI merupakan indikator cepat atau lambatnya unsur karbohidrat dalam bahan pangan dalam meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Berdasarkan GI, makanan dibagi menjadi 3, low GI di bawah 55, medium GI 56 hingga 70, dan high GI di atas 70. Kalau kita lihat dari sisi indeks glikemik, indeks glikemik yang paling tinggi adalah beras putih.
Lalu beras merah dan beras coklat termasuk dalam indeks glikemik sedang. Sedangkan beras hitam termasuk dalam indeks glikemik rendah. GI yang tinggi dapat menyebabkan kita yang makan itu lebih cepat kenyang, tapi diikuti dengan lapar yang dalam waktu cepat juga. Akhirnya bila timbul rasa lapar akan meningkatkan asupan makanan kita kan, dibandingkan dengan yang beras hitam dengan GI yang lebih rendah. Dari keempat jenis beras memang ada kelebihan dan kekurangannya. Beras hitam lebih rendah GI namun memiliki harga 4 kali lebih mahal dari beras putih. Beras merah dan coklat harganya lebih murah dari beras hitam, namun memiliki kandungan serat yang lebih rendah dari beras hitam. Berbagai faktor dari kandungan nutrisi hingga harga bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan keuangan Anda. Nah, setelah penjelasan tadi kita jadi sudah tahu ya untuk memilih nasi yang tepat dan juga sehat untuk kita. Jadi sedikit tips dari saya, misalnya Anda masih belum bisa begitu untuk melepaskan nasi putih, mungkin Anda bisa mencampur sebagian nasi merah dan juga sebagian nasi putih. Atau masih berat juga untuk begitu, kurangi aja nasi putihnya jadi setengah porsi aja gitu. Reza Helmi, Angga Cita Kesuma, Jakarta.